Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi sistem jaringan hewan, yaitu jaringan otot dan jaringan saraf. Nah, yang pertama, Ibu akan jelaskan jaringan otot. Jadi jaringan otot ini, dia tersusun dari sel-sel otot, atau yang disebut dengan serabut otot. Nah, di dalam serabut otot ini, dia memiliki miofibril. Di dalam miofibril terdiri dari protein kontraktil yang terdiri dari aktin dan miosin. Nah, adik-adik, untuk aktin ini sendiri dia berbentuk tipis, sementara miosin ini dia berbentuk tebal. Kemudian, di dalam aktin terdapat protein regulator yang disebut dengan troponin dan juga tropomiosin. Nah, jaringan otot ini terdiri dari 3 macam, yaitu ada otot rangka, otot polos, dan juga otot jantung. Untuk mempermudah adik-adik, mari kita simak bersama-sama tabel berikut ini. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan yaitu otot rangka. Otot rangka ini kita lihat berdasarkan bentuknya, dia berbentuk silindris. Berdasarkan intinya, otot rangka ini memiliki banyak inti yang terdapat di permukaan sel. Menurut cara kerjanya, otot rangka ini dia cara kerjanya volunter atau disadari. Berdasarkan sifatnya itu mudah lelah. Jadi otot rangka ini tidak bisa bekerja secara terus-menerus. Berdasarkan letaknya pada otot rangka, dia itu letaknya pada otot rangka, artinya otot rangka itu tuh merupakan otot yang jumlahnya paling banyak di dalam tubuh kita ya adik-adik, karena terdapat di bagian atau menempel pada rangka yang kita kenal dengan sebutan daging. Untuk gambarnya, nah ini gambar otot rangka. Selanjutnya otot polos. Jadi otot polos ini kalau kita lihat berdasarkan bentuknya disebut dengan gelendong. Berdasarkan intinya, dia hanya memiliki satu inti dan intinya itu terletak di bagian tengah. Kemudian untuk cara kerjanya, dia itu tidak disadari atau involunter. Kemudian untuk sifatnya, otot polos ini sifatnya itu tidak mudah lelah. Jadi otot polos ini bisa bekerja secara terus-menerus. Kemudian kita lihat berdasarkan letaknya, nah ini banyak ditemukan pada bagian organ dalam seperti di usus, kemudian di lambung. Untuk gambarnya, nah seperti ini. Kemudian otot jantung. Nah, otot jantung ini kita lihat berdasarkan bentuknya, dia berbentuk silindris. Berarti sama dengan otot rangka, tetapi otot jantung ini memiliki percabangan. Nah, biasanya di ujungnya itu ada cabangnya. Setiap percabangan pada otot jantung ini terdapat jaringan pengikat yang disebut dengan diskus interkalaris. Diskus interkalaris ini tuh merupakan pertemuan antar sel-sel otot jantung yang bersebelahan. Jadi diskus interkalaris ini tuh dia ciri khas dari otot jantung ini. Terus kita lihat berdasarkan intinya, otot jantung ini dia memiliki jumlah inti hanya 1. Dia itu sama dengan otot polos. Terus kemudian kita lihat berdasarkan cara kerjanya, dia involunter atau tidak disadari. Terus kalau sifat dari otot jantung ini tuh dia itu sama dengan otot polos, tidak mudah lelah. Kalau kita lihat berdasarkan letaknya, nah tentu saja karena ini otot jantung berarti ditemukan pada otot jantung, terutama pada bagian miokardium. Miokardium ini sendiri itu adalah otot yang ditemukan pada jantung. Untuk gambarnya, nah gambar otot jantung seperti ini ya. Selanjutnya kita masuk pada jaringan saraf.
jaringan saraf itu tersusun dari sel saraf yang disebut dengan neuron. Si neuron ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu badan sel dan juga serabut. Nah, kalau serabut ini sendiri itu ada dua macam, yaitu akson dan dendrit. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita simak bersama-sama gambar di bawah ini. Nah, di sini ada dendrit, badan sel, nukleus, nodus Ranvier, neurit atau akson, sinapsis, sel sekuan, dan selubung mielin. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama itu dendrit. Nah, dendrit ini dia itu menerima rangsangan dari reseptor yang nantinya rangsangan tersebut akan diteruskan menuju ke badan sel. Selanjutnya badan sel. Kemudian nukleus. Nah, nukleus ini tentu saja berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel saraf. Tadi badan sel. Nah, badan sel itu berfungsi meneruskan rangsangan yang berasal dari dendrit menuju ke akson. Nah, di sini ada akson. Untuk akson ini, dia itu merupakan serabut yang panjang ya. Berfungsi untuk meneruskan rangsangan baik ke sel saraf yang lain atau bisa juga ke otot. Selanjutnya sinapsis. Nah, di terminal sinapsis ini ada prasinapsis, kemudian ada sinapsis dan juga ada postsinapsis yang berfungsi sebagai tempat meneruskan impuls atau rangsangan. Selanjutnya di bagian akson. Nah, di bagian akson ini. Di bagian akson ini tuh dia ditutupi atau dilindungi oleh selubung atau seludang mielin. Yang ini ya. Jadi seludang mielin ini itu dia merupakan perluasan dari membran sel. Nah, si seludang mielin ini ada yang menebal dan ada juga yang menipis. Kalau yang menebal itu disebut seludang mielin ini, sementara yang menipis itu disebut nodus Ranvier. Nah, nodus Ranvier ini tuh dia berperan penting dalam percepatan atau mempercepat impuls atau rangsangan. Kemudian si seludang mielin ini tuh dia tersusun dari sel-sel sekuan ya. Nah, itulah struktur dari neuron atau sel saraf. Kemudian berdasarkan cara menghantarkan impuls, neuron ini terdiri dari 3 macam. Nah, yang pertama itu ada neuron aferen atau dikenal juga dengan neuron sensorik. Dia itu menyampaikan rangsangan yang berasal dari reseptor atau penerima menuju ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Nah, yang kedua itu neuron intermedier. Neuron intermedier ini merupakan neuron yang ditemukan di sistem saraf pusat. Dia itu berfungsi untuk meneruskan rangsangan yang berasal dari neuron aferen atau sensorik menuju ke motorik. Nah, selanjutnya ada motorik eferen. Nah, motorik eferen ini dia berfungsi untuk meneruskan impuls atau rangsangan yang berasal dari sistem saraf pusat menuju ke efektor, yaitu otot dan indera. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Demikian pembelajaran kita sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.